tadi disebutkan 3, seolah-olah 3, tapi kan dalam implementasi itu bisa di breakdown menjadi banyak hal yang mungkin ya pada situasi begini kita harus begini, tapi mengacunya kepada 3 value itu. Tapi tidak sesederhana itu ya sebetulnya ya Pak ya. Memang kalau segala sesuatu tidak bertentangan dengan kasih, udah salah. Segala sesuatu kita bertentangan dengan tidak mengampuni, pengampunan, mercy, ya salah gitu ya. Rujukan tertingginya itu aja ya. Tapi di dalam implementasi kadang-kadang kan ya susah ya. Oke, kalau kita sekarang ambil strukturnya segitiga ya, yang di atas itu yang value itu ya, love, mercy, sama pelayanan gitu ya. Nah sekarang kita, misalnya kemarin kita bicara soal perkawinan, di Urantia nggak dilarang orang cerai, tapi Grace jawab, kalau kita kan dasarnya kasih, harus mengasihi sama. Jadi kalau kita nggak mengasihi, ya kita sudah bertentangan dengan kehendak Bapa. Memang nggak dilarang cerai. So, that's kita bicara mengenai value atau kita bicara moral itu, yang kita sampaikan minggu lalu itu, 2 minggu lalu. Morally is wrong kan? Value. Ya kan kita bicara mengenai value. Dalam implementasinya kita cerai, berarti morally is wrong kan? Artinya morally, kalau kita cerai itu morally is wrong gitu loh. Tapi kan nggak sesederhana itu ya. Iya, kan Grace bilang breakdown-nya kan banyak. Saya ambil contoh perkawinan, morally. Lalu kita bawa lagi, pelayanannya gimana? Pelayanannya. Terus bekas istri kita sia-siain aja, kita nggak perhatiin, kita nggak care. Anak-anak kita, hasil hubungan kita dengan istri kita nggak care. Breakdown-nya kan banyak tadi Grace bilang tuh. Iya. Karena kadang-kadang kata-kata moral kita sendiri nggak paham moral itu apa gitu loh. Mungkin di kita harus ada patokan gitu ya. Pak Nur kan sering ngomong mengenai meaning, moral, and value, urutannya dari bawah ke atas. Jadi kalau value-nya itu, apa value-nya? Saya berpendapat yang 3 itu, value yang spirituality yang 3 itu. Kita bicara spirituality apa aja, kalau nggak ada love, nggak ada mercy, dan nggak ada pelayanan, it's not spirituality. Kalau cuma ada 2 juga it's not spirituality, karena kita tahu teorinya, kita taruh ini, tapi kita nggak aplikasinya, kita nggak lakukan. So, satu kesatuan kan itu. Nggak bisa dipisah-pisah. Ya, jadi kalau saya gambaran, saya mungkin masih jauh dari itu, tetapi gambarannya orang yang spiritual, punya values itu ya dimotivasi oleh kasih, niatnya adalah kasih, dia punya energi di dalamnya itu kasih, kemudian dia punya sikap keluarnya itu adalah sikap penuh pengampunan, jadi sikap welas asih, dia orang yang welas asih. Jadi dia gampang mengampuni orang dan gampang belas kasihan sama orang. Kalau lihat penderitaan orang, dia gampang belas kasihan. Ini sifatnya Sang Putra itu memang begitu. Seperti Yesus itu kayak begitu. Saking belas kasihannya sama manusia, dia mau susah payah gitu. Itu sikap attitude kita ya. Jadi kita ini punya sikap itu. Di dalam kita punya energinya kasih, sikapnya kita terhadap orang lain gitu. Dan kita wujudkan di dalam actual perbuatan nyata, perbuatan baik, yaitu pelayanan itu ya kata lainnya adalah amal baik, perbuatan baik, baikan. Jadi kita kan harus ngukur itu kan, harus ngukur. Kita udah sekarang gini, kita beriman gitu ya, kita punya iman, saya sama Tuhan, tapi kita nggak implement value itu. Atau orang beriman dia langsung implement value itu. 3 value itu. Cukup iman aja, tapi dia nggak implement value itu. Is that spiritual? Spirituality? Maksudnya beragama gitu ya Pak ya, bukan beriman. Ya beriman lah. Beragama nggak selalu kayak kita, gitu. Saya beriman dengan apa katanya Urantia, social justice and so on. Tapi value itu
Ya, love saya ya 50% lah, mercy saya juga 50%. Saya agak diskriminatif, yang saya harus kasih mercy yang mana gitu ya. Lalu aplikasinya ya begitu. Is that spirituality? Maksud saya ada tolak ukur gitu loh. Pak Kun paham nggak maksud saya, Pak Kun? Ya, paham. Ya, jadi mungkin dari pengalaman ya kemarin-kemarin gitu, ada satu kesimpulan yang menuju yang tadi disampaikan Prof dan juga Pak Nuk ya. Jadi memang 3 itu. Jadi saya dalam menjalani hidup memang kuncinya cuma di 3 itu. Mau kita menghadapi penjahat, mau kita menghadapi penipu, orang yang bahkan juga menyakiti kita, ya ternyata mereka itu bisa diubah. Bahkan orang yang sangat radikal pun seharusnya juga hatinya bisa dibolak-balikkan gitu. Tadi yang seperti Pak Nuk sampaikan, kekuatan daripada short adjuster. Dan saya meyakini itu karena saya pernah melakukan itu. Jadi begitu, mungkin saya pernah cerita gitu ya, ada yang nipu saya dan lain-lain ya, begitu kita maafkan dan lain, mereka bahkan jauh lebih menghormati kita ya. Dan bahkan kita ditempatkan di tempat yang paling tinggi gitu. Jadi even musuh yang paling besar pun ya, itu bisa berubah total. Kuncinya memang di 3 itu. Tanpa 3 itu ya kita selalu menganggap misalnya mereka jahat, jadi kita terpisah ya. Padahal sebetulnya kita adalah satu. Kemudian juga yang tadi cerai ya gitu ya, istri atau apa ya. Saya melihatnya kalau kita nggak menjalankan 3 itu sebetulnya masih bisa dipertahankan ya. Bahkan ya mungkin pengalaman saya dengan istri dan anak-anak, kita memiliki vibrasi yang hampir sama ya. Saya melihat bukan pekerjaan saya gitu yang membolak-balikan hati mereka. Ada kekuatan di atas itu, karena saya sendiri juga nggak mampu mengubah orang ya, apalagi kalau argumentasi yang kita miliki sangat lemah. Jadi asal kita menjalankan itu, yang lainnya itu nanti bukan kita yang melakukan gitu. Yang lainnya itu ada kekuatan besar yang mengubah semuanya gitu. Bahkan kita kalau menjalankan sesuatu yang sangat sulit di dalam hidup, ya nanti juga yang menyelesaikan bisa jadi bukan kita gitu. Asalkan kita menjalankan 3 itu, value 3 itu kita jalankan. Ya, mungkin ini berbagai pengalaman selalu mengarah ke sana seperti itu.